Selamat pagi jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita kembali berkumpul, berhimpun di tempat ini untuk bersama-sama berbuat bakti kepada Tuhan kita, Allah kita yang kita kasihi lebih dari apapun. Dan kita akan masuk dalam persekutuan pribadi dengan Dia lewat pengajaran firman ya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita yang tertinggal minggu lalu ya. Jadi ini adalah pertemuan kita yang ketiga membahas tentang Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27 ya. Jadi kita sudah petakan eskatologi, ordo eskaton, urutan kejadian akhir menjelang kesudahan segala sesuatu ya, menjelang datangnya Tuhan Yesus kali yang kedua untuk menghakimi dan memulihkan. Masih pengantar ke kitab Danielnya ya. Kita akan lihat dulu latar belakang biar kita memiliki pemahaman yang selengkap mungkin tentang kitab Daniel, tentang sosok Daniel yang kita sudah belajar minggu-minggu lalu. Disebut oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15 ya, otentikasi tentang sosok Daniel dan pelayanan dia, termasuk ketika Yesus mengutip nubuatan Nabi Daniel tentang akhir zaman. Itu adalah konfirmasi ya, peneguhan dari Tuhan Yesus bahwa apa yang dinubuatkan Nabi Daniel benar, itu adalah pesan Allah. Ketika Allah dengan segala kerinduannya dalam kasihnya menyingkapkan rahasia perjalanan sejarah umat manusia khususnya terkait eskatologi ya, peristiwa-peristiwa terakhir menjelang kedatangannya. Nah, minggu ini kita akan mengenal siapa Daniel ya. Jadi sebelum masuk ke kitab Daniel yang ditulisnya, kita rindu mengenal siapa itu Daniel. Baik, kita akan mulai. Nama Daniel memiliki arti Allah adalah hakimku. Berasal dari dua kata ya dalam bahasa Ibrani, yaitu kata Dan yang artinya hakim, ditambah kata El yang artinya Allah ya. Jadi kata hakim Allah kalau digabung memiliki ungkapan Allah adalah hakimku. Mungkin mirip-mirip dengan Gabriel ya, nanti satu sosok malaikat Tuhan yang akan berelasi dengan Daniel ya, karena lewat Gabriel ini Allah akan menyampaikan pesan-pesannya, firman-Nya, termasuk nubuatannya tentang akhir zaman ya. Gabriel ya, nah, kalau Gabriel itu Allah adalah kekuatanku ya. Nah, di belakangnya ada El itu Allah ya. Kalau kita lihat Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, pada mulanya Allah di sana dipakai kata Elohim sebagai bentuk jamak dari kata Eloah ya. Jadi El itu menunjuk kepada Allah ya. Jadi Daniel, nama Daniel memiliki arti Allah adalah hakimku. Nah, nanti kita akan belajar dalam konteks kehidupan Daniel. Nama ini menjadi doa yang digenapi ya oleh Allah sendiri. Dan ada dua hal yang ingin saya ungkapkan ya. Yang pertama, terkait nama dari Daniel yang artinya Allah adalah hakimku, maka sosok Daniel, pribadi Daniel adalah pribadi yang percaya akan penghakiman Allah. Oleh karena itu Daniel bertekun dalam hukum-hukum Allah ya. Jadi iman Daniel adalah iman yang benar. Kalau menggambarkan kekristenan zaman sekarang di perjanjian baru, iman seperti Daniel lah iman yang benar ya. Ketika percaya kepada Allah, maka itu percaya kepada hukum-hukum Allah. Kalau Daniel percaya bahwa Allah akan menghakimi yang tidak benar, lalu mengadakan pemulihan kepada mereka yang benar, yang setia dalam kebenaran, maka Daniel percaya itu. Dan yang menuntun, yang menjadi patokan, yang menjadi standar adalah hukum-hukumnya ya, yang sudah dituliskan dalam kitab suci. Jadi Daniel percaya, makanya Daniel begitu setia meneliti, melakukan investigasi, menggali kebenaran firman. Karena itu ya, dia satu pribadi yang percaya kepada penghakiman Allah. Nah, ketika Daniel percaya kepada penghakiman Allah, Daniel pun percaya kepada janji pemulihan dari Allah. Intinya kan demikian, ketika Allah mengirim nabi diutus ke tengah-tengah bangsa Israel kan pesannya sederhana,
bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, Allah akan menghakimi, Allah akan memberikan penghukuman. Tetapi kalau kamu bertobat, Allah akan memulihkan. Jadi ketika bangsa Israel, Allah bisa memakai berbagai cara untuk mendisiplinkan bangsa itu ya. Bisa lewat hukum-hukum alam ya, bencana, kelaparan, serangan hama. Bisa juga Allah memakai bangsa non-Israel untuk menyerang Israel, menaklukkan Israel ya, atau dalam konteks zamannya Nabi Daniel menawan bangsa itu di pembuangannya. Jadi Allah bisa memakai berbagai cara untuk mendisiplinkan umat pilihannya. Tujuan Allah adalah kasih. Dia adalah kasih yang sempurna ya. Jadi tidak ada keburukan, kejahatan, kebencian sedikit pun dalam hati Allah ya terhadap manusia, khususnya umat pilihannya. Maka ketika Allah melakukan pendisiplinan, tujuannya adalah penghakiman, tapi juga ada aspek pemulihan. Daniel percaya ini. Jadi ketika kita merenungkan kata Daniel, nama Daniel yang artinya adalah Allah adalah hakimku, maka itu tergambar dalam satu pribadi yang begitu percaya kepada kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah yang disembah ya, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Maka kemudian Daniel percaya kepada penghakiman Allah, tapi juga percaya kepada janji pemulihan bagi mereka yang mau bertobat dan berbalik kepadanya ya. Jadi sekali lagi saya bacakan poin 1A ini. Daniel adalah pribadi yang percaya akan penghakiman Allah, oleh karena itu Daniel bertekun dalam hukum-hukum Allah. Karena Daniel percaya akan penghakiman Allah, dia juga percaya kepada janji pemulihan Allah atas bangsa Israel. Nah, dalam kurung saya kasih tambahan keterangan mengasihi Allah ya. Jadi percaya kepada Allah, pribadi Allah, percaya kepada kitab suci, isi kitab suci yang adalah hukum-hukum Allah, firman Allah, sabda Allah, Taurat Tuhan. Itu artinya mengasihi Allah yang sesungguhnya. Dalam pelajaran kita di waktu yang lalu-lalu ke belakang saya sering tekankan bahwa mengasihi pribadi Allah tidak bisa dipisahkan dari mengasihi hukum-hukum Allah ya. Jadi bohong kalau ada orang Kristen bilang mengasihi Allah, mengasihi Yesus, tapi mengabaikan, membenci bahkan atau menolak firman, itu tidak mungkin ya. Nah, sosok Daniel menggambarkan itu. Jadi kita lihat nanti bagaimana ketika kita masuk ke pembahasan Daniel pasal 9, khususnya ayat 24 sampai 27, Daniel praktekkan itu dalam kehidupannya ya. Kecintaannya kepada pribadi Allah ditunjukkan kepada kecintaannya kepada firman Allah ya. Maka dari situ Daniel mendapatkan penyingkapan lebih rahasia kebenaran firman. Itu poin yang 1-1 ya. Lalu poin 1-2 terkait nama Daniel yang artinya adalah Allah adalah hakimku, maka bagi Daniel tidak masalah apa yang menjadi penilaian manusia, melainkan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi Daniel tahu pasti ya, hidup di dalam dunia yang dikuasai oleh iblis, dalam pemberontakan kepada Allah, dalam dosanya, iblis akan melakukan hal-hal apapun, segala cara akan dilakukan untuk menyerang orang-orang yang mengabdi kepada Allah yang benar ya. Daniel tahu itu. Makanya saya kira bagi kita orang Kristen yang mungkin sudah ikut sejak zaman masa sekolah minggu, salah satu cerita favorit kita adalah tentang Nabi Daniel ya. Kita sudah banyak tahu tentang perjalanan hidup Daniel ya. Daniel itu tipe orang yang memiliki integritas dalam imannya kepada Allah yang benar. Jadi integritas itu ditunjukkan ketika bagi Daniel tidak masalah apa yang menjadi penilaian manusia, penghakiman manusia, pengadilan manusia, penganiayaan manusia, sengsara yang dibikin oleh manusia, oleh iblis, kuasa kejahatan di belakangnya. Selama itu adalah implikasi dari dia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi bagi Daniel yang penting apa kata Allah ya, dia ikutin apa kata Allah, dia tunduk taat
berusaha mengabdikan hidupnya sesuai dengan apa yang menjadi perkataan Allah. Nah, ketika itu dilakukan lalu itu mendatangkan katakanlah fitnah atau tuduhan-tuduhan yang jelek, yang jahat dari manusia itu tidak menjadi masalah. Nah, kita akan lihat nanti dari perjalanan hidup sosok Danielnya, itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, mengenai Daniel ini, dia adalah penulis kitab Daniel dalam perjanjian lama ya. Nah, ini kita lihat lewat klaim atau pengakuan Daniel sendiri ketika menuliskan kitab Danielnya, ada di pasal 8 ayat 15 dan 27, lalu pasal 9 ayat 2, pasal 10 ayat 2 dan 7, dan pasal 12 ayat 4 dan 5 ya. Daniel menuliskan tentang dirinya sebagai penulis. Nah, kita akan baca satu ayat saja, yaitu pasal 8 ayat 15. Di sana dituliskan demikian. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki ya. Jadi aku, Daniel ya, jadi dengan gaya bahasa autobiografi ya, menuliskan kisah hidup diri sendiri. Daniel mengatakan bahwa sedangkan aku, Daniel, jadi memberikan informasi bahwa aku, Daniel, lah yang menulis kitab ini, tentu saja mendapat wahyu dari Allah oleh ilham Roh Kudus ya. Poin tambahan, Daniel disebutkan namanya oleh Yehezkiel ya. Jadi kalau kita baca kitab Yehezkiel ada 3 kali menyebut nama Daniel di sana, yaitu di Yehezkiel pasal 14 ayat 14 dan 20, lalu Yehezkiel pasal 28 ayat yang ketiga. Nah, Yesus sendiri kita sudah belajar paling tidak dalam 2 pertemuan ke belakang, dalam Matius 24 ayat 15, Yesus menyebut nama Daniel. Dengan demikian Tuhan Yesus sendiri di perjanjian baru mengotentikasi sosok Daniel, benar ini adalah sosok yang nyata, pribadi yang nyata, pernah hidup nyata di atas bumi ini, dan dia adalah benar-benar nabinya Allah. Dia mendapatkan wahyu, firman, sabda dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia, khususnya bangsa Israel. Maka ketika Yesus dalam Matius 24 ayat 15 mengutip bahkan mengkonfirmasi nubuatan Nabi Daniel, itu adalah pengesahan ya, konfirmasi terhadap pelayanan Daniel sebagai nabi, termasuk pengesahan atau konfirmasi Yesus tentang kitab Daniel dalam perjanjian lama ya. Oke. Jadi Daniel lah yang menuliskan kitab Daniel dalam perjanjian lama. Poin berikutnya, bedakan Daniel ini, Daniel yang menulis kitab Daniel dalam Alkitab kita yang dikonfirmasi oleh Yehezkiel juga Tuhan Yesus, bedakan dari 3 Daniel lain dalam perjanjian lama. Kalau jemaat baca 1 Tawarik 3 ayat 1, Ezra 8 ayat 2 atau Nehemia 10 ayat 6, di sana dituliskan juga satu sosok yang mempunyai nama Daniel, yaitu Daniel yang lain, yang berbeda dengan Daniel yang sedang kita bahas. Poin berikutnya, ini kisah hidup Daniel. Sebagai remaja, kemungkinan masih berusia lebih kurang 15 tahun, Daniel diambil dari keluarga bangsawan di Yehuda ke pembuangan di Babilonia untuk dicuci otaknya dengan budaya Babilonia, bahkan namanya diganti menjadi Belsasar, untuk kemudian membantu pemerintahan Babilonia dalam menangani bangsa Yahudi di pembuangan ya. Nanti kita akan baca ayatnya, ini Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 7. Nah, di sana di pembuangan Babilonia, Daniel menghabiskan 85 tahun masa hidupnya ya. Jadi sebagai salah satu putra terbaik di Yehuda, bangsa Israel, sengaja Daniel ini diambil untuk kemudian kepadanya dilakukan brainwash ya. Jadi mencoba kultur atau budaya, tradisi, pemahaman bangsa Babilonia ditanamkan ke dalam diri Daniel, kemudian Daniel dipakai untuk mengurusi bangsa Yahudi yang ada di pembuangan di Babilonia. Nah, kita akan lihat seorang yang memiliki integritas seperti Daniel, memiliki kecintaan kepada pribadi Allah dan hukum-hukum Allah,
yang tertulis dalam kitab suci, kita akan lihat nanti, dan ini mengkonfirmasi pelajaran di tempat ini yang sudah kita bahas ya di banyak sesi ke belakang, bahwa orang yang setia di dalam firman sebagai bukti kasih kepada pribadi Allah tidak akan bisa disesatkan ya, walaupun kepadanya dilakukan usaha brainwash seperti kepada Daniel. Kita akan lihat ya. Oke. Lanjut. Ya, saya kasih gambaran sedikit tentang bagaimana Yerusalem, Yehuda, ditaklukkan oleh bangsa Babilonia di bawah pimpinan Nebukadnezar ya. Lalu bangsa Yahudi sendiri kemudian digiring ya ke dalam pembuangan di Babilonia. Saya kasih keterangan seperti ini. 490 tahun mengabaikan Sabat tanah, hukuman dari Allah adalah 70 tahun masuk ke dalam pembuangan di Babilonia. Nanti kita akan belajar kaitan dengan pengabaian Sabat tanah selama 490 tahun ya oleh bangsa Israel di bawah raja-raja yang berkuasa. Menghasilkan penghakiman Allah. Sekali lagi ya, pelanggaran terhadap hukum Allah selalu akan mendatangkan penghakiman. Tetapi bagi umat yang mengasihi Tuhan, umat pilihan Allah, pendisiplinan ini memiliki tujuan ya, menunjukkan kasih Allah supaya kita bertobat. Nah, ketika terjadi pertobatan akan Allah lakukan pemulihannya. Jadi ini gambarannya. Kita lanjutkan. Oke, poin berikutnya. Walau dalam pengasingan, Daniel berhasil mengabdikan hidupnya bagi Allah dan meninggikan Allah lewat karakter saleh dan pelayanannya sebagai nabi ya. Karakter saleh ini ditunjukkan dengan sikap tidak mengkompromikan kebenaran dalam ajaran, sikap dan tindakan ya. Jadi ketiga aspek ini dalam diri Daniel begitu diliputi oleh kasih kepada Allah ya, kasih kepada hukum-hukumnya, dan dia tidak mau kompromikan itu terhadap dunia, apapun resikonya kita akan lihat. Nah, jadi sekali lagi wujud keberhasilan Daniel dalam mengabdikan hidupnya bagi Allah sebagai bukti kecintaannya kepada Allah, dia tunjukkan lewat karakter yang saleh. Karakter saleh ini ditunjukkan dalam sikap tidak mengkompromikan kebenaran dalam ajaran ya. Hati dan pikirannya sedemikian dikuasai oleh kecintaan kepada hukum-hukum Allah. Kita teringat kepada pemazmur ya, yang menuangkan kecintaan kepada hukum-hukum Allah, kepada Taurat Tuhan itu dalam Mazmur pasal yang pertama, Mazmur 1, lalu Mazmur 19, lalu Mazmur 119 ya. Ungkapan-ungkapan yang kalau saya simpulkan menyatakan betapa aku mencintai Taurat Tuhan. Ini tergambar dalam sosok Daniel. Nah, kalau itu menguasai hati dan pikiran, artinya secara intelektual tahu pengetahuan akan kebenaran lewat belajar tentu saja, tidak ada cara lain ya. Tidak seperti gereja-gereja Pentakosta karismatik sekarang yang lebih cenderung ke mistis ya. Karena pengaruh oleh kepercayaan agama-agama pagan. Tidak ya, tetapi sekali lagi pikiran dikuasai oleh kebenaran firman lewat belajar, yang menerima apa yang sudah Allah wahyukan. Lalu kemudian itu turun ke hati dalam bentuk penundukan kehendak manusia kepada kehendak kebenaran yang sudah dipelajari ya. Itu kalau kita berbicara kesalehan itu yang terjadi ya. Kalau kita lihat ayat dalam Perjanjian Baru, Paulus tuliskan menguasai pikiran, menawannya, lalu menaklukkannya kepada Kristus ya. Jadi nalar tidak dimatikan, tetapi nalar kita pakai untuk meneliti, menggali kebenaran firman. Itu yang Daniel lakukan. Nah, ketika itu menguasai pikiran dan hati, artinya kebenaran yang sudah dipelajari itu kita terima sepenuhnya sebagai kehendak Allah, lalu kita sebagai manusia khususnya umat pilihannya menundukkan kehendak kita kepada kehendak Allah, maka pikiran dan hati yang dikuasai oleh perbendaharaan yang baik ini akan mewujud lewat sikap dan tindakan ya, seperti Daniel yang tidak mau kompromi dengan dunia ya. Oke, lanjut.
Poin berikutnya, di satu sisi ini ya, kita akan lihat dari dua sisi bagaimana pribadi Daniel yang pikiran dan hatinya dikuasai oleh hukum-hukum Allah sebagai bukti kecintaan kepada pribadi Allah akan kita lihat dari dua sisi ya. Di satu sisi, karir Daniel di pembuangan melesat naik dalam waktu singkat, menjadi negarawan yang diangkat secara resmi oleh kerajaan, menjabat sebagai orang kepercayaan raja, sementara melayani sebagai nabi, di dua kerajaan besar yang pernah ada di dunia, yaitu Babilonia dan Medo Persia. Ini ayat-ayat yang menyatakan bagaimana Daniel menjadi berkat bahkan di negeri buangan ya, di negeri pembuangan yang kesana Tuhan buang. Nah sebenarnya sikap Daniel ini pun wujud ya dari pribadi, hati pikirannya dikuasai oleh hukum-hukum Allah. Jadi pengetahuan akan kebenaran firman itu dimotivasi oleh kasih kepada Allah itu mewujud dalam tindakan ya. Nah kita lihat kalau kita baca Yeremia pasal 29 ayat 7, Nabi Yeremia menuliskan di sana sebagai nasihat kepada bangsa Israel di pembuangan ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu ya. Jadi Nabi Yeremia lewat sabdanya, wahyu Allah yang kemudian disampaikan kepada bangsa Israel dalam pembuang, mengingatkan bahwa jangan kecil hati, jangan patah semangat, jangan padamkan kerinduan dalam pengiringan pelayanan kepada Allah yang benar. Walaupun saat itu mereka ada dalam pembuangan ya. Mungkin ada di antara pribadi yang bertanya-tanya, kalau Allah mengasihi kami, kalau Allah sudah memilih kami menjadi bangsa pilihan, mengapa Allah lakukan ini? Kan, membuang kami ke tanah asing. Nah, nabi-nabi yang diutus Tuhan melayani bangsa Israel ketika Israel ada dalam masa pembuangan, salah satunya Nabi Yeremia, ingin menguatkan hati mereka ya. Coba kita baca keterangannya. Poin yang ke B ya. Dalam Yeremia 29 ayat 4-10, tadi kita baca ayat yang ke-7 ya. Tentang nasihat untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita sebagai umat Tuhan dibuang. Tapi kalau kita baca secara lengkap Yeremia 29 ayat 4-10, dalam firman yang disampaikan di ayat-ayat itu, Nabi Yeremia memberikan nasihat kepada bangsa Israel untuk berlaku selayaknya ya, dalam tanda kurung menjadi berkat ya. Jadi kita sebagai umat pilihan itu sudah ditakdirkan, sudah Allah tetapkan menjadi berkat. Walaupun kita sedang ada di negara asing, khususnya bangsa Israel dalam pembuangan ya, itu jati diri kita menjadi berkat ya. Tidak bisa lepas dari kita, karena ketika Allah memilih kita sebagai umat pilihan, itu adalah sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi Yeremia menasihatkan bangsa Israel walaupun ada dalam pembuangan, supaya mereka berlaku selayaknya menjadi berkat ya. Kamu dipilih untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Nah, sekarang kamu ada dalam pendisiplinan Allah supaya bertobat, supaya berbalik kepada Allah, mengakui dosa, minta ampun kepada Allah, lalu kembali kepada Tauratnya, hukum-hukumnya. Selamat kamu menjalani pendisiplinan sampai meraih pengampunan Tuhan, lalu Allah melakukan pemulihan. Di mana kamu dibuang, kamu harus menjadi berkat ya. Nah, sebagai warga buangan di Babilonia dalam masa pembuangan yang lama 70 tahun ya, kita sudah singgung tadi, 490 tahun bangsa Israel mengabaikan Sabat tanah, maka hukuman dari Allah adalah 70 tahun disingkirkan dari tanah mereka, tanah kepunyaan mereka untuk masuk ke dalam pembuangan. Nah, kalau kita baca tentang hukuman 70 tahun sebagai akibat dari mengabaikan Sabat tanah selama 490 tahun ini ditulis dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10 dan Yeremia pasal 25 ayat yang ke-11. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Daniel itu satu sosok yang demikian mengasihi Allah. Dia tunjukkan lewat belajar firman, lalu dia memiliki pengetahuan firman yang baik ya, menguasai, memahami. Maka ayat ini pun kita lihat Daniel wujudkannya. Daniel mengusahakan kesejahteraan Babilonia
walaupun di sana dia adalah seorang buangan. Coba dicuci otaknya, dia tidak mau, karena hanya dengan perkenalan Allah, relasi dengan Allah tetap terhubung baik, hidup saleh, iman yang benar, dia bisa memberkati bangsa di mana dia ada, ya khususnya bangsa dan pemerintahan Babilonia. Dan Daniel buktikan itu ya. Kita lanjutkan. Bangsa Yahudi diperintahkan untuk mengusahakan kedamaian di tanah pembuangan dan berdoa untuk itu, karena itu menyangkut kedamaian mereka juga ya. Jadi di mana kita ada, di situ kita berdoa bagi kedamaian, kesejahteraan bangsa, tempat, kota, negara di mana kita ada ya. Jadi ini sikap orang Kristen yang benar. Kalau saya ingat masa lalu pernah ada satu hamba Tuhan yang dengan emosi berkata bahwa saya tidak akan mendoakan bangsa yang menolak Tuhan ya. Itu ya. Nah, sebenarnya pernyataan emosional ini kan tidak sesuai dengan firman ya. Justru kehendak Tuhan di mana kita ada, usahakan kesejahteraan, usahakan kedamaian untuk bangsa di mana kita ada, karena kesejahteraan dan kedamaian di mana kita ada, itulah juga kesejahteraan dan kedamaian kita ya. Ini kita sudah baca ayat yang ke-7. Bandingkan dengan Ezra 6 ayat 10 dan Ezra 7 ayat 23. Sama ya, wahyu nasihat Allah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia dan Nabi Ezra, sama ya sikap kita ketika ada di manapun kita ada ya. Kalau istilah terkait konteks bangsa Israel, kemana kamu buang. Dimanapun kita ada, kita harus mengusahakan kesejahteraan tempat dan bangsa atau penduduk di mana kita ada, juga kedamaian di sana, dan kita mendoakannya. Dan Daniel yang memiliki pengetahuan firman yang baik, lalu mengasihi Allah yang ditunjukkan dengan mengasihi firman, hukum-hukumnya, Daniel lakukan itu ya. Oke, jadi itu satu sisi ya, kita lihat Daniel sukses secara karir walaupun ada di tanah pembuangan, itu pun menggenapi apa yang menjadi hukum Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, nasihat Allah kepada bangsa Israel di pembuangan yang Allah sampaikan lewat Nabi Yeremia. Nah, sekarang kita lihat sisi yang lain. Tapi di sisi lain, Daniel tidak mengkompromikan jati dirinya sebagai orang Yahudi, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, umat pilihan Allah yang taat kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Daniel contoh sosok orang percaya yang memiliki integritas ya. Walaupun dia melakukan hal yang terbaik, itu yang membuat dia dipercaya dan karirnya melesat dalam waktu singkat ya. Seperti meteor ya, kalau dibilang melesat itu naik dalam waktu yang singkat ya. Tetapi Daniel tidak mengejar itu ya. Ketika dia dipercayakan kedudukan, ketika dia dipercayakan otoritas di negara buangan di mana dia ada, ketika dia dipercayakan karir yang tinggi, bukan itu yang dikejar ya. Dia memiliki pengetahuan terhadap firman, mengerti bahwa Allah mengaruniakan itu kepadanya supaya dia menjadi berkat di mana dia ada, supaya dia mengusahakan kesejahteraan, kedamaian di mana dia ada ya, dan mendoakannya. Itu ya, Daniel tahu persis. Jadi kita lihat nanti ketika kita masuk ke dalam pelajaran membahas tentang doa-doa Daniel, doa-doa Daniel itu memiliki ciri khas yang luar biasa ya, yang sudah tidak ada, tidak kita lihat lagi, menjadi ciri khas doa-doa gereja palsu di akhir zaman ini ya. Doa-doa Daniel itu unselfish ya, tidak ada ego di sana, tidak ada berdoa untuk dirinya sendiri ya. Pengetahuan dia, pemahaman dia akan penghakiman Allah lalu janji pemulihan membuat dia berdoa supaya bangsanya bertobat, supaya lewat sisa-sisa bangsa Israel yang bertobat ini penggenapan janji Allah segera terjadi, yaitu pemulihan bangsa pilihan Allah. Jadi kita lihat doa-doa Daniel itu dilandasi oleh pemahaman firman, ketaatan, ketundukan kepada hukum-hukum Allah, dimotivasi oleh kasih kepada Allah, otomatis kasih kepada umat pilihannya, maka doa-doa yang keluar dari diri Daniel adalah doa-doa yang tidak ada ego di sana ya. Jadi sepenuhnya mengaminkan,
menyatakan ketundukan, ketaatan kepada penggenapan rencana Allah ya. Oke, kita baca lagi. Tapi di sisi lain Daniel tidak mengkompromikan jati dirinya sebagai orang Yahudi yang taat kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Daniel contoh sosok orang percaya yang memiliki integritas ya. Bagaimana dengan kita yang mengklaim gereja Tuhan di akhir zaman ya. Dan kalau saya mau bersaksi, saya kira dengan sedih hati saya harus sampaikan bahwa integritas ini yang sudah hilang dari kehidupan gereja akhir zaman kebanyakan ya. Di mana kompromi terhadap dunia sudah dilakukan begitu masif ya. Jadi pengaruh-pengaruh dunia sekarang begitu mudah menyusup ke dalam gereja, bahkan lewat pribadi-pribadi yang mengklaim otoritas rohani ya. Kita ingat peringatan Tuhan Yesus, celaan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam Matius pasal 23 ya. Di mana Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka itu orang-orang yang mendudukan diri di kursi Musa ya. Jadi mengklaim otoritas rohani tetapi tidak membawa jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada mereka itu hidup dalam kecintaan kepada hukum-hukum Allah, hidup dalam pertobatan ya. Jadi orang-orang yang mengklaim otoritas rohani tapi sebenarnya mereka tidak memiliki otoritas ilahi ya. Jadi kita lihat begitu mudah pengaruh dunia masuk ke dalam gereja, begitu mudah orang-orang Kristen sekarang berkompromi dengan hal-hal yang jelas-jelas dikatakan dosa di dalam hukum-hukum Allah karena pemimpin-pemimpin yang mengklaim kursi Musa ini mendudukan dirinya sendiri di kursi Musa tapi mereka tidak memiliki firman, tidak memiliki otoritas ilahi dalam hidup mereka, memimpin apa yang mereka namakan sebagai gereja tapi menyeleweng dari kebenaran firman. Itu ya. Jadi kalau kita berbicara integritas orang Kristen adalah kalau hati dan pikiran kita dikuasai oleh perbendaharaan yang baik, ada dalam penundukan yang sepenuhnya kepada Allah. Ya, mengklaim free will, tetapi kita tahu ya Allah memberikan free will dalam kehidupan manusia ciptaannya karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah memiliki free will, maka ciptaannya yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah pun memiliki free will. Tetapi orang Kristen, orang percaya yang sungguh, yang sejati dalam konteks perjanjian baru sudah dilahirkan kembali, dia memiliki hati yang taat, menundukkan kehendak bebas atau free will-nya kepada kehendak Allah. Jadi kalau orang seperti Daniel ini, umat Kristen sekarang, pikiran dan hatinya dikuasai oleh firman, hukum-hukum Allah, kecintaan kepada pribadi Allah ditunjukkan kepada kecintaan kepada firman Allah, maka itu pasti mewujud dalam sikap dan tindakan yang tidak mau berkompromi. Itu integritas ya. Nah, saya kasih gambaran ini di awal Daniel dan ketiga sahabatnya berada di tanah pembuangan Babilonia ya, tidak memberi diri dicemarkan budaya dunia. Jadi raja memerintahkan untuk kepada bawahannya untuk memberikan kepada Daniel dan ketiga sahabatnya ini sajian dari raja ya, tapi Daniel dan sahabatnya tidak mau menerima itu. Jadi dalam hal yang sepele, makanan dan minuman pun mereka menjaga diri baik-baik dari kecemaran dunia ya. Jadi ada Daniel, ada Hananya, Misael, Azaria ya. Tahu jati diri mereka, itu integritas ya. Tahu jati diri mereka di dalam Allah sebagai bagian dari umat pilihan Allah, lalu tidak mengkompromikan itu terhadap dunia. Ini dalam hal yang sepele ya, makanan. Kita lihat mereka buktikan dalam hal yang lebih besar ya. Jadi Daniel dan ketiga sahabatnya, Hananya, Misael dan Azaria. Walaupun kemudian nama mereka diganti kan, kita tahu ya, jadi Belsasar, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego. Jadi mereka coba di brainwash, coba kepada mereka ditanamkan budaya, kultur Babilonia, tidak percaya kepada Allah yang benar, mereka menolak itu ya. Jadi menarik ya mencermati dua sisi ini. Di satu sisi mereka menggenapkan dalam ketaatan ketundukan mereka kepada hukum-hukum Allah, menggenapkan nasihat Allah, perintah Allah untuk menjadi berkat di mana mereka ada ya. Berdoa, berusaha untuk kesejahteraan dan kedamaian
bangsa di mana mereka ada. Tetapi di sisi lain kita lihat keempat sosok ini tidak mengkompromikan jati diri mereka sebagai umat pilihan Allah. Itulah integritas yang sudah sangat langka kita dapati bahkan dalam kehidupan gereja di akhir zaman ya.